Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan pemahaman yang kami dapatkan dari sekolah pasar modal yang telah kami ikuti sebelumnya. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Jadi, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan kata lain, pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintahan, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain, dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Selanjutnya, manfaat pasar modal. Di sini ada manfaat pasar modal bagi investor dan emiten. Bagi investor, pasar modal ini memiliki manfaat yang pertama, wahana investasi, yang kedua, meningkatkan kekayaan. Sementara bagi emiten atau perusahaan, pasar modal memiliki manfaat yang pertama, sebagai sumber pembiayaan, yang kedua sebagai penyebaran kepemilikan perusahaan, dan yang ketiga keterbukaan dan profesionalisme. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi pemerintah dan masyarakat. Nah, bagi pemerintah ini, pasar modal memiliki manfaat yang pertama sebagai lapangan kerja, dan yang kedua mendorong laju pembangunan. Bagi masyarakat, pasar modal memiliki manfaat yang pertama, sebagai pasar modal ini dapat dijadikan manajemen profesional. Yang kedua, solusi sukses bagi wira swasta. Dan yang ketiga, dapat dijadikan alternatif investasi masyarakat. Dan yang keempat, bisa dijadikan sebagai alternatif sumber dana. Materi selanjutnya yaitu tentang saham. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Minimal pembelian saham adalah 1 lot atau 100 lembar saham. Yang selanjutnya, keuntungan membeli saham. Yang pertama, capital gain. Capital gain merupakan keuntungan dari jual beli saham berupa selisih antara nilai jual dengan nilai beli saham. Yang kedua, dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, bisa berupa dividen tunai atau dividen saham. Yang selanjutnya yaitu resiko membeli saham. Yang pertama, tidak mendapat dividen. Yang kedua, capital loss. Yang ketiga, saham disuspend atau dihentikan perdagangannya. Yang keempat, saham didelist atau dikeluarkan. Selanjutnya, konsep dasar saham. Saham adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jika kita memiliki saham di emiten tertentu, itu artinya kita sedang berinvestasi pada suatu perusahaan, sehingga fluktuasi dari harga tersebut akan mempengaruhi untung atau ruginya kita. Jadi, saat seseorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas suatu aset dan pendapatan perusahaan tersebut sesuai dengan saham yang dibelinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang produk pasar modal selain saham. Yang pertama ada obligasi. Jadi obligasi ini merupakan surat berharga berupa pengakuan atau pernyataan utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan sebagai pemilik utang tersebut. Isinya itu mengenai janji untuk membayar imbalan berupa bunga beserta dengan pelunasan pokok utang pada jatuh tempo yang telah ditentukan. Nah, surat berharga ini dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada produk pasar modal sukuk. Jadi sukuk ini dikenal juga sebagai obligasi syariah. Bedanya dengan obligasi adalah surat utang, sedangkan sukuk ini merupakan surat bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas asetnya. Contoh asetnya ada tanah, bangunan, proyek bangunan atau jasa, dan hak manfaat hak atas aset tersebut. Kemudian aset ini syaratnya adalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian yang ketiga ada produk pasar modal reksadana. Jadi reksadana ini merupakan sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan ke dalam berbagai macam instrumen investasi seperti saham atau obligasi atau yang lainnya oleh manajer investasi. Nah, nilai pengelolaannya ini dibukukan dalam nilai aktiva bersih, di mana NAB ini digunakan sebagai indikator
suatu reksadana. Jadi semakin tinggi NAB per unitnya, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Kemudian yang terakhir ada Exchange Traded Fund atau ETF. ETF ini merupakan reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. Dia ini berbentuk kontrak investasi kolektif, kemudian dia ini merupakan alternatif efek yang mudah dan terjangkau, serta ETF ini memiliki fleksibilitas jual beli yang tinggi dan diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Selanjutnya, struktur pasar modal. Dapat kita lihat terdapat LPS, Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK, dan Kementerian Keuangan. Kelima ini menjalin kerjasama atau berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, di mana sebagai bidang pengawasan pasar modal, OJK bertugas memelihara sistem peraturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, di bawah pengawasan OJK yang pertama itu ada BEI atau Bursa Efek Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. Bersama BEI sebagai regulator pasar modal yang kedua yaitu Lembaga Clearing dan Penjaminan KPEI. Selanjutnya terdapat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu KSEI. Nah, ketiga lembaga ini mempunyai wewenang yaitu untuk membuat peraturan yang mengikat pihak-pihak lain di dalam perdagangan pasar modal yang dikelompokkan ke dalam perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan pemodal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.